underscore Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sekeliling saya masih gelap. Ya, jadi saya sekarang masih sekitar, mungkin bukan malam juga, tapi ini pagi guys. Jadi sekitar jam 5:30. Ini saya mau perpanjang paspor guys. Nah, jadi bagi kalian yang belum pernah punya pengalaman perpanjang paspor, apalagi perpanjang paspor di masa pandemi, dan bagaimana cara untuk perpanjang paspor itu sendiri, ikuti terus video saya guys. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, paspor itu memiliki masa berlaku 5 tahun. Nah, bagi kalian yang paspornya sudah kadaluarsa, itu sebenarnya tidak masalah. Jadi saya baca-baca di IG-nya Ditjen Imigrasi, mereka bilang bahwa tidak ada beda antara perpanjang paspor yang sudah kadaluarsa atau perpanjang paspor yang belum kadaluarsa. Jadi jika kalian sudah punya paspor sebelumnya, baik itu sekarang statusnya sudah kadaluarsa atau masa berlakunya tidak aktif, ataupun masa berlakunya masih aktif, itu kalian bisa melakukan perpanjangan istilahnya dengan proses yang sama atau syarat-syarat yang sama, dan tidak ada biaya denda sama sekali guys. Jadi itu yang dibilang Ditjen Imigrasi di IG-nya guys. Jadi bagi kalian yang punya paspor kadaluarsa, kalian tetap harus simpan paspor itu, pastikan jangan sampai hilang atau rusak, karena jika paspor hilang atau rusak, itu kalian akan dikenakan denda sebesar tertentu guys. Nah, jadi bagi kalian yang ingin berpergian ke luar negeri, salah satu syarat utama kita pasti sudah tahu adalah paspor. Nah, syarat kedua adalah paspor ini masa berlakunya masih di atas 6 bulan sebelum dia kadaluarsa atau expired. Jadi jika kalian ingin berpergian ke luar negeri, kalian harus pastikan paspor kalian memiliki masa berlaku lebih dari 6 bulan sebelum dia kadaluarsa. Jika tidak, kalian harus lakukan perpanjangan segera gitu sebelum kalian mengurus dokumen-dokumen perjalanan untuk ke luar negeri tersebut. Nah, jadi terkait dengan perpanjangan paspor sendiri, sekarang saya akan melakukan perpanjangan paspor di kantor imigrasi Jakarta Pusat yang paling dekat dengan rumah saya. Nah, sebenarnya kalau saya baca-baca, itu prosedurnya kita bisa mengambil nomor antrian atau bisa melakukan pendaftaran secara online. Jadi kita tidak perlu datang pagi-pagi buta seperti saya ini, tapi kita bisa melakukan pendaftaran secara online. Jadi nanti pendaftaran online, terus kemudian tinggal datang dan kemudian tinggal melakukan sesi foto dan interview. Nah, pendaftaran online-nya ini sebenarnya menggunakan aplikasi namanya M-Paspor. Jadi kalian bisa download di Google Play atau App Store. Nah, namun untuk kasus saya sudah coba menggunakan M-Paspor, aplikasi M-Paspor saya sudah download. Namun aplikasi itu tampaknya sedang bermasalah sekarang. Jadi itu dikonfirmasi juga di IG Ditjen Imigrasi. Jadi aplikasi M-Paspor sedang bermasalah. Nah, jika aplikasi M-Paspor sedang bermasalah, kalian tidak bisa melakukan pendaftaran online ataupun kalian tidak bisa mengambil nomor antrian. Nah, kalian bisa datang ke beberapa kantor imigrasi yang membuka pelayanan walk-in guys. Jadi kalian tinggal datang, lalu kemudian kalian siapa cepat dia dapat, kalian bisa mengambil nomor antrian untuk melakukan perpanjangan paspor. Nah, kalian harus buka dulu juga IG-nya Ditjen Imigrasi di kantor yang kalian ingin datangi. Saya mendatangi kantor imigrasi Jakarta Pusat, IG-nya Kanim Jakpus.
itu mereka bilang mereka tidak punya belangko untuk e-paspor sekarang. Jadi sekarang yang akan saya lakukan adalah saya hanya akan perpanjang paspor biasa saja guys. Oke, nah ini saya sudah sampai di parkirannya. Saya parkir mobil dulu guys. Nah, mobil sudah diparkir. Kita lihat parkirannya masih sangat sepi. Nah, kemudian kita akan menuju ke daerah sana guys. Itu adalah tempat Kanim Jakarta Pusat. Oke, let's go guys. Nah, jadi guys, sebelum kalian datang ke kantor imigrasi untuk melakukan perpanjangan paspor, apabila sistem M-Paspor sedang bermasalah, maka kalian harus pantau IG dari kantor imigrasi yang akan kalian datangi. Sebagai contoh pengalaman saya mendatangi kantor imigrasi Jakarta Pusat, IG-nya adalah Kanim Jakpus _ langsung disambung. Nah, di situ saya baca-baca bahwa Kanim Jakpus ini menyediakan walk-in kuota atau kalian bisa datang langsung ke Kanim Jakpus untuk melakukan perpanjangan paspor, dan kuotanya adalah per hari 75 orang guys. Makanya saya kemudian datang cukup pagi. Saya sampai di sini sudah sekitar jam 6 kurang 10 menit guys. Nah, kita lihat harapannya adalah saya masih dapat kuota 75 orang itu. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di kantor imigrasi Jakarta Pusat ini tidak menyediakan belangko paspor untuk e-paspor, jadi hanya bisa perpanjang paspor dalam bentuk paspor biasa guys. Nah, ini kita lihat, ini sudah ada antrian, penulisan antrian manual yang dilakukan oleh sesama pengantri guys. Nah, ini kita lihat. Nah, saya antri dulu. Nah, jadi dari antrian yang tadi saya mendapatkan antrian nomor 14. Jadi sudah cukup banyak guys. Ini jam menunjukkan jam 6 kurang 5 menit. Saya mendapat antrian nomor 14. Berarti sebelum saya sudah ada 13 orang yang datang. Namun seperti yang saya bilang tadi, saya masih masuk dalam kuota jatah 75 orang per hari yang disediakan oleh kantor imigrasi Jakarta Pusat ini guys. Dan inilah suasana di sekeliling kantor imigrasi Jakarta Pusat guys. Suasana pagi di kompleks yang ditempati oleh kantor imigrasi Jakarta Pusat ini guys. Nah, jadi kita lihat di sebelah kiri dari kantor imigrasi Jakarta Pusat ini adalah kantor Bea Cukai juga guys. Jadi ini adalah komplek kantor untuk beberapa perkantoran pemerintahan guys. Nah, ini kita lihat antrian sudah mulai terbentuk. Jadi antrian yang tadi kita catat itu sudah mulai diminta untuk berbaris oleh pihak dari kantor imigrasi. Jadi tadi disesuaikan barisannya dengan antrian yang ditulis. Karena saya mendapatkan nomor 14, jadi saya mendapatkan antrian di tengah-tengah. Nah, ini kita lihat guys, ini sekitar jam 7 pagi dan antriannya sudah segini banyak. Ini mungkin sekitar 30-an orang guys. Nah, ini sudah dimulai pembagian nomor antrian yang sebenarnya dari pihak kantor imigrasinya guys. Jadi tadi yang saya bilang saya mendapatkan nomor antrian ke-14 itu adalah inisiatif penomoran antrian dari pihak pengantri sendiri atau inisiatif dari kita-kita sendiri untuk mengetahui siapa yang datang lebih dulu. Nah, kali ini adalah diberikan nomor antrian resminya dari pihak kantor imigrasi guys. Jadi kita lihat nanti saya akan dapat nomor berapa, dan saya dapat nomor 12 guys. Jadi tidak terlalu jauh dengan inisiatif antrian yang tadi saya dapat, yaitu nomor 14. Jadi tadi saya mendapatkan antrian ke-14 waktu pertama kali masuk, dan ketika diberikan nomor antrian resmi dari kantor imigrasinya saya mendapatkan nomor 12 guys. Nah, ketika sudah masuk ke dalam, kita akan diberikan formulir dan akan diminta untuk mengisi formulir seperti ini guys.
Jadi ini adalah pengajuan paspor 48 halaman. Dan ini adalah suasana di dalam kantor imigrasi Jakarta Pusat di lantai 1 guys. Jadi tadi di sini tidak diperbolehkan untuk mengambil video, maka saya ambil beberapa foto-foto saja untuk menjelaskan suasananya kepada kalian guys. Dan jika kalian sudah selesai mengisi formulir yang diberikan tadi, kalian bisa mengembalikan formulir tersebut dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi dari paspor lama. Jika kalian lupa fotokopi, kalian bisa memfotokopi itu di samping dari kantor imigrasi. Jadi disediakan fotokopi yang dimana kalian harus bayar sendiri. Nah, setelah selesai dan proses pengecekan kelengkapan dokumentasi juga sudah dilakukan, maka kalian akan diberikan nomor antrian dan kalian akan diminta untuk pergi ke lantai 2 untuk menunggu proses pengambilan foto dan wawancara lebih lanjut guys. Nah, ini saya sudah di lantai 2, saya sudah menunggu untuk dipanggil untuk diambil foto dan dilakukan sesi wawancara. Nah, ini kita lihat sudah banyak juga yang menunggu untuk foto dan wawancara itu. Nah, ini kita lihat saya mendapatkan nomor antrian 2011 atau 2011. Nanti akan dipanggil dari depan pintu itu, atau nanti akan ditunjukkan juga nomornya di layar yang ada di depan. Sementara untuk loket pengambilan paspor ada di sebelah kiri guys. Nah, di situ, jadi itu adalah loket pengambilan paspor jika paspor kalian sudah jadi guys. Nah, itu guys, jadi itu di layar itu akan ditunjukkan nomor yang akan dipanggil untuk masuk ke ruang foto dan wawancara guys. Sekarang masih 2001. Kita akan menunggu 10 antrian lagi sampai saatnya saya dipanggil, karena nomor saya 2011 guys. Nah, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya sesi foto dan wawancara saya sudah selesai dan saya sekarang sudah berada di luar kantor imigrasi Jakarta Pusat guys. Nah, ini dia sekelilingnya, sudah tidak banyak antrian karena sudah bisa masuk semua. Dan sekarang saatnya saya kembali ke mobil guys. Nah, akhirnya sudah selesai guys proses perpanjangan paspor di kantor imigrasi Jakarta Pusat yang saya lakukan. Prosesnya cepat, jadi tadi masuk sekitar jam 7, keluar sekitar setengah 8, jadi hanya setengah jam di dalam. Dan tadi setelah naik ke lantai 2 itu dilakukan sesi foto dan sesi tanya jawab sebentar. Lalu kemudian diberikan lembar untuk pembayaran. Kalian bisa bayar di bank, bisa bayar di bank BCA atau bank lain yang kalian pilih. Setelah itu kemudian 4 hari kalian bisa datang kembali ke kantor imigrasi Jakarta Pusat ini dengan membawa KTP asli dan membawa bukti bayar untuk mengambil dokumen paspornya. Begitu guys. Jadi waktu yang kalian butuhkan di sana tadi hanya 30 menit, namun karena sistem M-Paspor untuk pendaftaran paspor online lagi bermasalah, makanya kita harus datang pagi-pagi. Dan tadi memang sudah diakui oleh orang dari kantor imigrasinya, menyatakan bahwa M-Paspor atau aplikasi M-Paspor itu memang sedang bermasalah di satu Indonesia. Jadi yang bisa dilakukan jika kita urgent untuk mendapatkan perpanjangan paspor adalah kita bisa datang langsung ke kantor imigrasi terdekat untuk mendapatkan kuota walk-in. Jadi kita harus lihat IG. Jadi kalau yang saya lakukan, saya lihat IG dari Kanim Jakarta Pusat. Di situ dibilang bahwa Kanim Jakarta Pusat atau kantor imigrasi Jakarta Pusat ini menyediakan kuota walk-in sebesar 75 orang. Tapi karena sistemnya manual, jadi kita harus datang sepagi mungkin. Jadi siapa cepat dia dapat. Tadi saya datang sekitar jam 6 kurang 5 menit. Saya sudah mendapatkan nomor antrian 13. Namun begitu masuk pintu gerbang dibuka sekitar jam 7, masuk, terus kemudian hanya 30 menit di dalam, cepat prosesnya, jadi tidak melelahkan.
kemudian 4 hari kerja kalian menunggu setelah membayar untuk kemudian mengambil paspor barunya. Begitu guys. Jadi prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit. Jadi ini yang cukup bagus. Memang yang sedikit agak mengesalkan adalah pendaftaran paspor online-nya yang lagi bermasalah, namun tidak masalah. Kalian bisa datang ke kantor imigrasi terdekat dengan melihat jatah kuota yang tersedia. Dan satu lagi, kalian perlu juga mengecek Instagram dari kantor imigrasi yang kalian akan datangi untuk melihat apakah belangko e-paspornya tersedia atau tidak. Jadi di Kanwil Jakarta Pusat ini tadi belangko e-paspor tidak tersedia. Jadi jika kalian membutuhkan e-paspor, kalian bisa mengecek ke kantor imigrasi yang lain. Tadi saya tanya ke orang di kantor imigrasi Jakarta Pusat, beberapa minggu ke depan mungkin akan tersedia belangko e-paspornya, tapi masih tidak tersedia untuk minggu-minggu ini. Kebetulan saya tidak menggunakan e-paspor atau belum menggunakan e-paspor, jadi saya tidak masalah perpanjang paspor dengan paspor biasa saja gitu. Jadi harganya pun berbeda, paspor biasa itu sekitar 355.000, kalau e-paspor itu sekitar 650.000 kalau saya tidak salah gitu. Tapi saya masih menyukai paspor biasa, jadi saya tidak masalah untuk mendapatkan perpanjangan paspor biasa. Begitu guys. Nah, ini adalah lembar pembayaran yang diberikan kepada kita guys. Kita diminta untuk membayar sebesar yang ditulis di lembar pembayaran tadi. Kita bisa membayar di ATM BCA dan bukti dari ATM-nya ini merupakan bukti pembayaran yang sahnya guys. Sekarang sudah 4 hari kerja sejak saya melakukan pembayaran di bank. Nah, sekarang saya datang kembali ke kantor imigrasi Jakarta Pusat untuk melakukan pengambilan paspor. Nah, prosesnya sepertinya simple. Jadi saya tinggal meletakkan formulir lembar pembayaran dan bukti bayar di loket yang ada di depan. Lalu kemudian tinggal menunggu dipanggil guys. Nah, ini kita lihat saya tidak mendapatkan nomor apa-apa di sini. Saya tinggal meletakkan bukti bayar di loket yang ada di depan itu dan diminta untuk menunggu panggilan guys. Dan setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya saya mendapatkan paspor baru saya guys. Jadi kalian akan diberikan paspor baru kalian dan akan diberikan juga paspor lama kalian. Jadi jika kalian masih ada visa yang masih berlaku, kalian bisa membawa serta paspor lama kalian ketika kalian mengunjungi negara tersebut guys. Makanya paspor lamanya kemudian diberikan kepada kalian kembali, sehingga kalian masih bisa menggunakan visa yang masih berlaku yang ada di paspor lama tersebut. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa komen di kolom komentar yang ada di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.